Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumase, NPM 2409-1036. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital untuk startup kuliner sambal Nusantara. Presentasi pasar nasional melalui metode berlangganan. Baiklah, yang pertama, latar belakang. Latar belakang sambal Nusantara adalah usaha kuliner yang menjual berbagai jenis sambal khas daerah Indonesia. Usaha ini memiliki peluang besar karena sambal banyak diminati masyarakat. Namun, persaing usaha sambal cukup ketat sehingga diperlukan strategi pemasaran yang tepat agar produksi dikenal luas. Baik, yang kedua itu identifikasi masalah dan peluang. Masalah yang dihadapi sambal Nusantara adalah pemasaran yang masih terbatas dan banyaknya persaing. Peluangnya adalah tinggi minat masyarakat terhadap sambal, dukungan pemerintah untuk UMKM, serta kemajuan media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk promosi. Baik, yang ketiga itu tujuan bisnis. Tujuan sambal Nusantara adalah memperluas pemasaran ke tingkat nasional, meningkatkan penjualan secara bermanfaat, media digital sebagai secara promosi agar usaha dapat berkembang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oya Pertiwi dengan NPM 2409-1043. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya, yaitu bagian saya strategi digital bisnis. Nah, untuk menjalankan bisnis ini, kami membangun infrastruktur data yang sangat rapi. Ada 3 pilar utama dalam operasional kami, yaitu pengambilan keputusan, layanan pelanggan, serta alur data terintegrasi. Kemudian, bagaimana kami menjangkau pasar? Kami menerapkan strategi omni-channel, yaitu dengan menggunakan TikTok dan Instagram untuk menciptakan konten viral yang membangun kepercayaan. Lalu, kami mengarahkan mereka ke website untuk fitur one-click subscription. Kemudian untuk menjaga loyalitas, kami menggunakan CRM atau Customer Relationship Management dan Predictive Analytics. Tujuannya agar kami bisa memberikan rekomendasi personal lewat email atau WhatsApp sebelum pelanggan terpikir untuk berhenti berlangganan. Kemudian di bagian sini, ini ada analisis kelayakan bisnis. Nah, bisnis ini sangat prospektif karena investasi awal kami yaitu 85 juta per bulan. 85 juta. Nah, ini ada analisis kelayakan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Indah Purnamasari, NPM 2409-1060. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi bisnis digital Sambal Nusantara, yaitu bisnis kuliner lokal yang dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi digital. Nah, di slide ini kita bisa lihat Sambal Nusantara merupakan bisnis kuliner berbasis digital yang menghadirkan berbagai sambal khas daerah Indonesia, namun dikemas secara modern dan praktis. Produk ini dijual melalui sistem berlangganan online seperti mingguan dan bulanan, sehingga konsumen tidak perlu repot membeli ulang. Target pasarnya adalah masyarakat usia produktif, khususnya yang menyukai makanan pedas, produk lokal, dan kepraktisan dalam kehidupan sehari. Selanjutnya, pada slide ini membahas analisis bisnis digital Sambal Nusantara. Model bisnis yang digunakan adalah direct to consumer atau D2C.
sehingga produk dijual langsung ke konsumen tanpa perantara. Dari analisis SWOT ini, bisnis ini memiliki keunggulan berupa variasi produk dan pendapatan yang relatif stabil. Namun, tantangannya adalah biaya logistik dan persaingan harga. Di sisi lain, peluangnya cukup besar karena tren masyarakat yang semakin menyukai produk praktis dan berbasis digital. Nah, pada slide terakhir ini menjelaskan peran sistem informasi dalam bisnis sambal Nusantara. Bisnis ini memanfaatkan sistem seperti ERP, CRM, dan Business Intelligence. Sistem informasi ini membantu proses operasional mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman, serta membantu manajemen dalam menganalisis data penjualan. Dengan begitu, bisnis dapat berjalan lebih efisien dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan bisnis digital pada UMKM kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oya Pertiwi dengan NPM 2409043. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya, yaitu bagian saya strategi digital bisnis. Nah, untuk menjalankan bisnis ini, kami membangun infrastruktur data yang sangat rapi. Ada 3 pilar utama dalam operasional kami, yaitu pengambilan keputusan, layanan pelanggan, serta alur data terintegrasi. Kemudian, bagaimana kami menjangkau pasar? Kami menerapkan strategi omnichannel, yaitu dengan menggunakan TikTok dan Instagram untuk menciptakan konten viral yang membangun kepercayaan. Lalu, kami mengarahkan mereka ke website untuk fitur one-click subscription. Kemudian, untuk menjaga loyalitas, kami menggunakan CRM, atau Customer Relationship Management dan Predictive Analytics. Tujuannya agar kami bisa memberikan rekomendasi personal lewat email atau WhatsApp sebelum pelanggan terpikir untuk berhenti berlangganan. Kemudian di bagian sini, ini ada analisis kelayakan bisnis. Nah, bisnis ini sangat prospektif karena investasi awal kami yaitu 85 juta per bulan. 85 juta. Nah, ini ada analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan sambal Nusantara menunjukkan bahwa bisnis ini cukup prospektif karena total investasi awal yang dibutuhkan sebesar 85 juta yang di dalamnya mencakup peralatan produksi, legalitas, pengembangan platform digital, pemasaran stok bahan baku, serta sewa tempat. Dengan harga paket langganan 100.000 per bulan dan target 1.000 pelanggan aktif di akhir tahun pertama, proyeksi pendapatan mencapai sekitar 600 juta per tahun. Keuntungan kami memiliki margin laba kotor sebesar 40% ini, angka yang sangat sehat untuk menutup biaya operasional. Kemudian, kami juga bisa membalik modal karena kami memproyeksikan titik impas atau break-even point terjadi pada bulan ke-7 atau ke-8. Artinya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, modal awal sudah kembali penuh. Jadi, kesimpulannya adalah startup kuliner digital yang menawarkan sambal autentik khas daerah dengan sistem berlangganan didukung dengan pemasaran digital, sistem informasi terintegrasi, dan strategis berbasis data. Bisnis ini mampu menjangkau pasar internasional secara efektif karena analisis kelayakan menunjukkan margin laba tinggi, BEP tercapai dalam 7-8 bulan, serta modal kembali kurang dari 1 tahun. Dengan keunggulan kompetitif dan strategi digital, Sambal Nusantara berpotensi menjadi pionir kuliner berbasis subscription di Indonesia. Dan dengan tren kuliner yang terus didukung oleh langganan, kami yakin bisnis ini memiliki resiko rendah hingga moderat dan sangat layak untuk dijalankan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.